Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Apri Nataristo Sipayung. Di sini saya akan mau mempresentasikan analisis laporan keuangan dan keputusan pembelian Jeko and Coffee. Jadi, profil perusahaan Jeko Donut and Coffee didirikan oleh Joni Andrean pada tahun 2005 dan lokasi pertama eh, stand-alone-nya itu ada di Supermall Karawaci, Tangerang. Nah, lanjut. Di sini kita ada data penjualan Jeko Donut and Coffee di Transmart Cilandak tahun 2018. Jadi di sini tuh terdiri dari sales donat, sales beefers, dan sales Jeko. Jadi kita bisa dilihat ya dari Januari jumlahnya tuh Januari ke Februari kita akan mengulas dan plus minusnya laba ruginya berapa ya. Jadi di Januari kita memiliki sales Rp227.791.000 dan di Februari mengalami kekurangan Rp226.117.400. Jadi di sales Januari ke Februari itu mengalami minus di Rp1.673.600. Lanjut ya ke sales Februari ke Maret. Di Februari kita memiliki sales hasil jumlahnya itu Rp226.117.400 dan di Maret kita mengalami kekurangan di Rp208.456.800 dan di sini kita bisa lihat dari Februari ke Maret itu kita memiliki kekurangan yang begitu cukup besar ya di Rp17.660.600 dan di sales Maret ke April kita ada di Rp208.456.801 dan mengalami kerugian di Maretnya itu sales Rp124.326.001 dan bisa kita lihat ya dari Maret ke April itu kita memiliki kekurangan yang begitu besar di angka Rp84.130.000. Langsung kita di sales April ke Mei. Di sini kita di April memiliki jumlah sales Rp124.326.000 dan di Mei-nya kita memiliki kenaikan sales di Rp190.055.400. Jadi keuntungan pertama di April Mei itu ada di angka Rp65.729.400. Langsung lanjut ke sales Mei, kita ada di Rp190.055.400 di sales Mei ya. Langsung ke Juninya itu kita ada di pengurangan Rp164.573.401. Di sini kita bisa lihat ya, kalau dari Mei ke Juni itu kita memiliki kekurangan Rp23.482.000. Lanjut kita ada di Juni ke Juli, kita itu ada pengurangan juga, ada kelebihan juga di Juni di Julinya, yang di awal salesnya Rp164.573.400 menjadi naik di Julinya itu di Rp176.436.800. Di sini kita bisa lihat ya, untuk kenaikan sales di Juni Juli itu ada di Rp11.863.000. Lanjut kita langsung ke Juli ke Agustus, di mana Juli salesnya Rp176.436.801 dan di Agustusnya kita memiliki sales di Rp167.447.001, yang dimana di Juli Agustus kita memiliki kekurangan sales di Rp8.989.000. Dan lanjut di Agustus September kita memiliki kenaikan sales lagi, yang dimana Agustus
itu memiliki sales 167.447.100 menjadi ke Septembernya itu memiliki kenaikan di angka sales 225.478.001 rupiah, yang dimana hasil dari sales Agustus ke September itu cukup memiliki keuntungan yang besar, yang dimana angkanya itu ada di total 58.031.000 rupiah. Jadi bisa kita lihat dari perbandingan awal plusnya itu di April ke Mei 65 juta, dan di Juni Julinya 11 juta, dan Agustus Septembernya kita memiliki keuntungan di 58 juta. Lanjut kita ke September ke Oktober, yang dimana September itu ada di angka 225.478.001 rupiah, dan di Oktobernya kita memiliki kekurangan yang cukup signifikan di angka 187.982.200 rupiah, yang dimana kita dari September Oktober kita memiliki kekurangan di 37.495.800 rupiah. Dan lanjut kita di Oktober ke November, yang dimana sales November itu ada di 211.854.001 rupiah, dan di Desembernya itu kita memiliki kekurangan di 193.511.511.511.1 rupiah. Jadi mana kita bisa lihat dari November ke Desember itu kita memiliki minus 18.343.000 rupiah, yang dimana dari hasil Januari ke Desember itu kita memiliki dalam setahun kita memiliki keminusan di angka 34.280.000 rupiah. Jadi kita bisa lihat dari analisis data penjualan, dari penjelasan vulkanisasi penjualan bulanannya, indikasi adanya masalah terkait keputusan pembelian, dan indikasi masalah terdiri dari fasilitas kurangnya memadai, kursi tidak nyaman, jaringan Wi-Fi, ketidakadaan area outdoor dan indoor, tekstur donat yang lebih tipis dibandingkan kompetitor, dan media promosi kurang efektif, website dan Twitter. Jadi dengan adanya identifikasi masalah ini sangat berdampak banget ya, karena dengan adanya kualitas di situ kita ada customer untuk mendatangkannya. Lalu next ya, sini ada dampak masalah. Dampak masalah di sini tuh penurunan pembelian chicken unit coffee Transmart, dianalisis berdasarkan data penjualan menunjukkan fluktuasi setiap bulan. Beberapa faktor mengindikasi masalah yang mempengaruhi keputusan pembelian donat adalah: satu, kurangnya nyaman kursi pembuatan pelanggan tidak betah berlama-lama di dalam toko. Itu yang dimana satu itu sangat mempengaruhi ya, karena kenyamanan adalah nomor satu, dan kita sebagai dari karyawan PT Jeko, kita tuh harus mempunyai pelayanan servis yang bagus, yang dimana kita harus menjual servis kita dengan baik ke customer agar customer nyaman, dan ini mempengaruhi faktor juga ke sales yang tadi kita bicarakan. Yang kedua, jaringan Wi-Fi yang sering tidak berfungsi mengurangi kenyamanan pelanggan yang ingin menggunakan internet. Nah, kita tuh sebagai teknologi kan kita harus mempunyai jaringan, yang dimana tuh kita sangat penting dengan adanya internet. Mungkin dari setiap store tuh kita harus memiliki internet agar bisa memiliki jangkauan komunikasi. Yang ketiga itu adanya ketidakadanya area outdoor dan indoor yang menarik, mengurangi daya tarik toko sebagai tempat bersantai. Dan ini juga sangat memfaktori juga ya. Dan juga yang paling penting kita ada di kualitas produk, yaitu produk donat yang kurang memuaskan mungkin berkontribusi pada penurunan penjualan, terutama jika dibandingkan dengan kompetitor. Jadi kualitas donat juga kita harus bisa meneliti ya, karena dengan adanya kualitas donat yang jelek itu bisa mempengaruhi keminusan di sales dan
tidak menariknya kita ke customer untuk menjualnya. Lanjut, kita ada di analisis pembahasan. Dan di sini kita bisa lihat ada keputusan pembelian, ada kualitas produk, dan juga promosi, store. Di sini kita bisa lihat ya, dari keputusan pembelian itu ada KP1 0.897, ada KP2 0.722, ada KP3 0.646, dan juga ada KP4 0658, ada KP5 0685, ada KP6 0647, ada KP7 0867, dan KP8 0915. Dari kualitas produknya kita memiliki KPK 2 0.564, ada juga KPK 3 0813, KPK 4 ada 0.794, dan KPK 5 ada 0817, dan KPK 6 yang terakhir ada 0763. Di sini kita lihat ada promosi. Promosinya ada P1, 0615, P2, 0697, dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan nilai loading factor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut lebih baik dalam mengukur konstruksi yang diwakilinya. Indikator dengan nilai di bawah 0.6 mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut atau penghapusan dari model untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dari pengukuran. Jadi ini bisa kita lihat ya. Jadi kita di bawah 06 itu adalah kualitas yang memerlukan evaluasi. Jadi jika di atas 0.6 itu memiliki standar SOP dari keputusan pembelian, kualitas produk, dan promosi. Seperti itu. Lanjut, kita ada di konstruksi dan average atau AV. Konstruk itu terdiri dari keputusan pembelian dan hasil ada di 0.81, kualitas produk ada di 0.572, dan store ampere ada di 0.534, dan promosi ada di 0569. Bisa kita lihat ya tadi yang kita baca bahwa dengan dinilai 0 di bawah 06 kita tuh memerlukan evaluasi lebih lanjut, dan ini sangat tidak mengikuti sesuai SOP ya. Jadi keputusan pembelian memiliki nilai AV sebesar 0,81 yang menunjukkan bahwa konstruksi ini memiliki validitas konvergen yang memadai. Lebih dari 58 varian dari indikator yang mengukur keputusan pembelian dijelaskan oleh konstruksi ini. Kedua, ada kualitas produk memiliki nilai AV-nya itu 0572 yang menunjukkan validitas konvergen yang cukup baik, yang memiliki konstruksi kualitas produk yang menjelaskan lebih dari 57%. Yang ketiga ada store ampere memiliki nilai AV sebesar 0.534 yang sedikit di atas batas minimum 0,50. Meskipun demikian, nilai ini masih dianggap memadai untuk validitas konvergen, menunjukkan bahwa Arduino Toko untuk menjelaskan sekitar 53 varian indikatornya. Dan terakhir ada di promosi, yaitu memiliki AV nilai 0.569 yang menunjukkan bahwa lebih dari 56% varian dari indikator yang mengukur promosi dijelaskan oleh konstruksi ini, sehingga validitas konvergen dianggap cukup baik. Jadi bisa kita lihat ya di konstruksinya kita memiliki kestandaran yang cukup baik. Yang keempat itu ada selanjutnya ada store next. Ya, pada ada konstruk store ampere X1 yang dimana memiliki nilai CR sebesar 0.916 menunjukkan tingkat konsensi internal yang sangat baik. Ini berarti indikator-indikator yang mengukur store Moser
sangat konsisten dalam mengukur konstruk tersebut. Yang kedua ada kualitas produk X2 yang memiliki nilai CR sebesar 0,68 menunjukkan konsisten internal yang baik. Ini berarti bahwa indikator-indikator yang mengukurkan kualitas produk cukup konsisten dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Ya, ketiga itu ada promosi X3 yang dimana memiliki nilai sebesar 0,19 yang juga memiliki konsisten internal yang sangat baik. Ini berarti indikator-indikator yang mengukur promosi sangat konsisten dalam mengukur konstruk tersebut. Dan terakhir ada keputusan pembelian atau Y, mana nilai tertingginya sebesar 0,929 menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Indikator-indikator yang mengukur keputusan pembelian sangat konsisten dan andal dalam mengukur konstruk. Jadi bisa kita lihat dari keempat ini tuh hasilnya itu sangat baik yang di atas nilai rata-rata SOP. Lalu next ada hubungan store atmosphere dengan keputusan pembelian. Dari hasil penelitian tidak mendukung hipotesis awal yang diajukan bahwa store atmosphere berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi kesimpulannya yaitu store tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen di Jeko, Donut and Coffee, Transmart, Cilandak. Kedua, poinnya tidak semua konsumen mempertimbangkan suasana toko di dalam membuat keputusan pembelian. Jadi hubungan kualitas produk dengan keputusan pembelian yaitu hasil penelitian tidak mendukung hipotesis awal yang diajukan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi kesimpulannya itu kualitas produk tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Jeko and Coffee, Transmart, Cilandak. Tidak semua konsumen memiliki kualitas produk sebagai faktor utama dalam membuat keputusan pembelian. Hubungan promosi dengan keputusan pembelian. Jadi mendukung hipotesis awal bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya, promosi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian konsumen Jeko Donut and Coffee, Transmart, Cilandak. Promosi diberikan Jeko Donut and Coffee efektif dalam menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Next. Jadi kesimpulan yang kita baca dari tadi yaitu ketika store secara langsung berpengaruh signifikan ke keputusan pembelian pada Jeko Donut and Coffee. Yang kedua, kualitas secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Jeko Donut and Coffee. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen di wilayah Transmart Cilandak promosi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian gerai Jeko Donut and Coffee di Transmart, Jakarta Selatan. Mungkin sekian cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati audiens. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.